Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen IAIN Palangkaraya, perkenalkan nama saya Iswidanensi dari SDN Negeri 2 Sodong. Saya adalah mahasiswi PPG dengan NIM 2542673081116. Dagamat peserta PPG 32174100464. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Aku Anak Soleh. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester 2. Selamat menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan belajar seperti biasa, yaitu pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya kita diberi keberkahan dan manfaat. Dan silakan untuk KM untuk maju ke depan untuk memimpin doanya. Ready. Ready. Attention please before we study. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Greeting to the teacher. Assalamualaikum. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita untuk menyanyikan dulu lagu wajib. Silahkan untuk berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Daulat Pancasila. Ya, silakan untuk duduk kembali. Anak-anak, untuk lebih fokus lagi, kita sebelum belajar yaitu semuanya fokus. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Untuk tujuan pembelajarannya adalah kita supaya apa? Bisa toleran terhadap orang lain dan bisa sopan santun terhadap orang lain. Karena hidup kita di lingkungan kita harus belajar menghargai orang lain. Nah, udah siap kalian untuk belajar? Ya. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 8. Aku anak soleh. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah SAW adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, menyampaikan kebenaran, terpercaya, dan cerdas.
Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Jawab soal-soal ini secara berkelompok. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Yang tadi itu sudah kalian lihat videonya, dan di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk mengisi LKPD ini tentang apa yang barusan ada di video ya. Jadi kalian silakan untuk mengisinya, karena ini berkelompok, jadi satu orangnya satu kolom. Sebelah sini. Yang ini ya. Ya, silakan bawa ke depan sama setelah. Oke, silakan bacakan ini. Ya. Bagaimana sikap kita hendak pergi ke sekolah? Bersalam kepada orang tua. Ya, betul. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Mengucapkan salam, Ya. bersalam, saling menyapa. Bagaimana sikap kalian jika bertemu ke rumah sahabat? Memberi salam atau mengetuk pintu? Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Mengucapkan salam. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Untuk mempererat silaturahmi. Masya Allah, tepuk tangan. Yang sudah terbuat. Jadi makna salam di sini adalah kita yang pertama itu saling menghormati. Apalagi mau pergi ke sekolah kita harus mengucapkan salam dulu kepada orang tua dan meminta doanya supaya ilmu kita ditambah. Ya. Dan yang kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat, yaitu mengucapkan salam, bersalaman, saling menyapa, dan penuh kerukunan. Ya. Bagaimana sikap kalian jika mulai menelpon, mengucapkan salam dan menanyakan bagaimana kabarnya, baik atau tidak. Ya. Jadi jangan sampai pas telepon itu langsung saja ke pokoknya ya. Jadi semuanya apapun yang dikerjakan kita harus memulai dengan salam. Mau pergi, mau tidur, mau ke kamar juga kita harus mengucapkan salam. Kenapa? Karena di situ kalau kita tidak mengucapkan salam maka ada jin yang menghuninya. Ya, karena apalagi tempat-tempat kosong gelap, kesukaan jin, jadi kita harus mengucapkan apa? Salam. Bukan hanya pergi saja, tetapi setiap ketemu orang lain juga harus mengucapkan salam. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Tadi untuk mempererat silaturahmi, karena kalau kita bermusuhan tidak mungkin bersalam-salam. Nah, ya. Ya udah, mengerti semuanya? Sudah? Ya, dan lanjut. Buatlah konsep pada karton, yaitu kalian silakan dikeluarkan alat-alatnya, kartonnya, dan untuk membuat. Nah, aktivitasnya seperti ini. Kalian harus membuat konsep seperti ini. Yang di tengah adalah salam,
Terus kalian mengatur dari kertas warna itu mengatur untuk bikin peta seperti ini, ya. Dan ini adalah pertanyaannya dan langsung dijawab ya di kertas lipatnya, dijawab. Dan silakan katanya udah dikeluarkan semua, pensilnya, alat-alatnya sudah siap. Sudah, kalau sudah siap, ini ibu bagikan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini di tengah dulu salam. Terus nanti di sini kan misalkan ini. Kalau terlalu besar ininya boleh digunting. Kan tadi udah ada sedia gunting. Ya. Dijelasin ya. Aktivitas kelompoknya yaitu buatlah peta konsep tentang salam bersama kelompok kecilmu. Kalian dapat berkreasi dalam bentuk warna, tulisan atau gambar ya. Jadi bentuknya terserah kalian seperti apa ya konsepnya. Boleh seperti apa saja konsepnya terserah. Yang penting cukup itu contohnya. Mengapa perlu mengucapkan salam? Ya. Sudah, silakan bawa ke depan. Oke, silakan. Oke. Nah, untuk persentase yang ini sudah selesai ya. Kelompoknya sudah selesai dan yang tadi adalah soalnya apa? Mengapa perlu menyampaikan salam? Jawabannya bacakan boleh. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling salam berarti damai. Berarti kita menjaga perdamaian. ya. Coba jawaban kedua sama betul? Betul. Dan sama? Sama? Oke. Artis salam. Salam baik undangan, salam juga berarti pernyataan yang baik. Siapa yang salam? Orang yang menyampaikan salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan salam disampaikan? Salam disampaikan sesudah kita bertalut dan berenang berpamitan. Jawaban salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak tepuk tangan untuk Adik Tuna yang sudah menyelesaikan tugasnya. Depan apakah jawabannya sama atau tidak? Boleh satu orang memegang, boleh untuk membaca atau silakan untuk dibaca. Ya, jawaban yang pertama, Pak. Mengapa perlu menyampaikan salam? Menyampaikan salam termasuk yang baik dan
Bagaimana menyebarkan salam? Jadikan kita saling menyayangi. Seperti apa? Mengapa perlu menyampaikan salam? Coba dibacakan. Iya, apa betul anak-anak? Betul. Iya. Dari materi tadi kalian sudah mengerti semua tentang salam. Yang pertama adalah mengapa perlu menyampaikan salam? Karena menyampaikan salam adalah termasuk perilaku yang baik yang diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus selalu mengucapkan salam. Karena ciri-ciri anak yang soleh itu yaitu yang pertama mengucapkan salam. Contoh tadi ada jawaban di sini yaitu mengapa menyampaikan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi. Tadi jawabannya adalah karena yang pertama mengucapkan salam itu yang utama. Mau apanya? Coba. Coba. Yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan segan-segan untuk memberi salam duluan. Ya, waktu pergi ke sekolah misalkan, kalian pas di pintu itu ada teman kita, coba kalian salam duluan. Karena ingat, yang mengucapkan salam adalah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti? Apalagi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya, coba. Kelompok ini ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Sudah. Refleksi pembelajaran hari ini adalah apa kalian tulis senang, apa yang berkesan, terus kesukaan pelajaran kalian apa sekarang? Boleh ditulis di sini ya. Di sini ada sedih, ada senyum, ada gembira, dan ada juga yang bingung. Coba kalian isi di sini. Hari ini aku merasa aktivitas kesukaan hari ini adalah hal baru yang aku pelajari hari ini apa? Esok hari aku. Oke. Oke, ini di checklist ya. Kalau merasa senang, kalau merasa sedih, di checklist. Dan ada 4 kolom yaitu untuk diisi. Hari ini aku merasa apa? Terus namanya boleh. Kelas. Oke, mau dibacakan sendiri? Nah, dibacakan sendiri sini, coba. Tapi sini Davi. Boleh dibacakan di sini. Pelajaran hari ini seperti apa? Hari ini aku merasa bahagia dan senang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau pelajarannya merasa bahagia dan senang, insya Allah kalau kita merasa bahagia dan senang, maka pelajarannya juga akan masuk ke dalam pikiran kita dan akan memahaminya dengan baik. Yang kedua, aktivitas kesukaan hari ini adalah apa? Aktivitas kelas yang dari materi pertama. Oke. Jadi tadi untuk kerja kelompoknya ya, berkesannya saling membantu,
terus saling bergotong royong bersama teman, karena anak soleh itu bukan hanya yang seperti tadi salaman ya, bergotong royong, kerjasama, saling menghargai dan saling mendukung di antara kelompok ya. Yang ketiga, hal baru yang aku pelajari hari ini apa? Masya Allah, tentang pentingnya mengucapkan salam. Walaupun kita mengucapkannya setiap hari, kalau kita belum memahami apa itu salam itu ya. Tapi kalau sekarang sudah dijelaskan dalam materi bahwa salam itu lebih baik, apalagi yang pertama mengucapkannya. Terus yang keempat, esok hari aku ingin lebih baik lagi dari hal yang baru ya. Apa? Iya, belajar lagi bagaimana kita menerapkan salam sehari-hari. Bukan hanya di materi saja ya, tapi di setiap hari atau di setiap waktu, sebelum pergi ke sekolah dan sesudah pulang sekolah. Udah, tepuk tangan untuk yang ini. Udah, anak-anak, siapa lagi? Yang sebelah sini mungkin? Sebelah sini bawa ke sini. Oke, sudah. Atau yang ini dulu boleh? Ya. Semuanya ya. Harus, karena mungkin jawabannya beda-beda ke kelompok. Oke. Kali ini aku merasa senang dan sedih. senangnya seperti apa? Iya. Sedihnya? Hah? Susah atau gampang? Susah atau gampang pelajarannya? Gampang ya. Karena mungkin merasa sedih itu karena belum bisa memahami materinya seperti apa tadi, tapi mudah-mudahan nanti dibuka-buka lagi ya, dibaca-baca lagi biar lebih paham. Yang kedua adalah aktivitas kesukaan hari ini adalah mempelajari iya tentang anak soleh. Anak soleh itu seperti apa? Iya, yang selalu mengucapkan salam dan berperilaku sopan dan santun dan menjaga anak dengan baik. Oke, yang ketiga, hal baru yang aku pelajari hari ini tentang salam. Tentang salam, padahal bukan baru. Tentang salam itu sudah dipelajari setiap hari, cuman kita belum tahu maknanya seperti apa salam itu ya. Terus yang keempat, esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal belajar. Jadi kita harus pingin bertambah, pingin belajar lagi sesuatu yang baru. Tepuk tangan. Oke, silakan kelompok kiri. Kelompok ini silakan. Hari ini aku merasa alhamdulillah senang dan gembira ya. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah ya sama ya, kerjasama itu paling menyenangkan dalam pelajaran. Hal baru yang aku pelajari hari ini iya, yang keempat iya, kerja kelompok akan lebih baik lagi dari sekarang ya, buat kedepannya untuk lebih kompak lagi. Oke, dan semuanya anak-anak sudah memahaminya? Sudah.
Tepuk semangat. Semangat. Nah, mungkin pada hari ini pelajarannya dicukupkan sekian dulu dan silakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum ditutup. Semuanya duduk siap dulu, silakan untuk dipimpin berdoa. Silakan ke depan. Ready. Attention please before we go home. Let's pray together. Allahumma arina Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau sudah silakan untuk berdiri. Ya, berdiri semua. Ya. Dan silakan untuk beres-beres tasnya dulu. Barang-barangnya silakan disimpan dulu. Barangkali ada nantinya yang ketinggalan. Oke, dan silakan kalian untuk mengangkat bangkunya masing-masing ya. Ya, silakan. Dan sesudah itu silakan untuk berbaris ya. Baris. Kita praktekkan sekarang sebelum pulang itu untuk bersalaman. Silakan laki-laki berbaris sebelah sini. Oke, ke sana gabung yang perempuan. Ke sana semua gabung. Kamu ke sini yang laki-laki. Oke, boleh dipisah. Oke, siapa kayaknya silakan untuk disiapkan di depan. Seluruhnya siap, gerak, bencang depan, gerak. Tegak, gerak. Oke. Oke, silakan dari yang paling rapi dulu. Silakan boleh yang perempuan dulu.